Roda perekonomian nasional menggeliat. Rasanya pemulihan ekonomi semakin terasa. Kendati demikian, sentimen global juga memberi warna tersendiri dalam perjalanan perekonomian nasional. Apa saja peristiwa-peristiwa penting ekonomi lainnya yang terjadi sepanjang 2023? Berikut ulasan kami. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan membentuk tim likuidasi dana pensiun PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta atau Wana Arta Life untuk mempercepat proses pendataan tagihan pemegang polis Wana Arta yang mengalami gagal bayar asuransi mencapai 15 triliun rupiah. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut dari pembubaran Wana Arta Life sejak 5 Desember 2022. Dan pencabutan izin usaha akibat kasus gagal bayar. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara kumulatif sepanjang 2022 mencapai 5,31%. Pertumbuhan ekonomi ini menguat dibandingkan dengan 2021 sebesar 3,7% dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi angka tertinggi sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 3 Maret 2023, Hotel Sultan sah menjadi aset tetap milik pemerintah usai memenangkan gugatan putusan peninjauan kembali atas sengketa hak guna bangunan lahan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno dari PT Indobuildco. Atas putusan tersebut, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara, meminta PT Indobuildco milik Poncol Sutowo melakukan pengosongan Hotel Sultan. Namun, pihak Hotel Sultan menolak karena tidak ada dasar putusan pengadilan atau penetapan eksekusi pengosongan. Hingga saat ini, polemik antara pemerintah dengan PT Indobuildco masih terus bergulir. 21 Maret 2023, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang oleh DPR melalui sidang paripurna. Aksi protes dari kalangan buruh dan mahasiswa mewarnai pengesahan Perpu Ciptaker di DPR RI. Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Perpu Ciptaker pada 30 Desember 2022. Perpu Cipta Kerja terbit untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Presiden Jokowi memberikan kelonggaran perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia hingga Mei 2024. Pemberian relaksasi itu tak diberikan secara cuma-cuma, melainkan terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh PT FI. Usai smelter beroperasi penuh, PT Freeport Indonesia memastikan tidak lagi mengekspor konsentrat dan akan mulai memproduksi katoda tembaga di dalam negeri. 8 Mei 2023, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia resmi meluncurkan implementasi penggunaan KRIS antara Indonesia dengan Malaysia. Implementasi KRIS dengan Malaysia ini merupakan bagian kesepakatan 5 negara ASEAN yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina untuk mengadopsi KRIS sebagai pembayaran lintas negara guna mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan. 15 Mei 2023, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Salah satu ketentuan yang diatur dalam belit ini adalah pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut untuk ekspor. Ketentuan ini mendapat sorotan lantaran ekspor pasir laut telah dilarang selama 20 tahun sejak era pemerintahan Megawati. Selain itu, aturan baru ini sempat mendapat kritikan dari sejumlah pihak yang menilai penambangan pasir laut akan menimbulkan kerugian lingkungan yang masif. 24 Mei 2023, Peri Warjio resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023 hingga 2028.
Peri berhasil mengukir sejarah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia selama 2 periode pasca reformasi. Alasan Jokowi kembali memilih Peri sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah, mengingat kondisi global masih belum kondusif. 5 Juni 2023, Kementerian BUMN meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan investigasi mengenai laporan keuangan PT Waskita Karya Persero Tbk WSKT yang dinilai tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan selama bertahun-tahun. Investigasi tersebut menyusul penetapan tersangka Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Suarjono, oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016 hingga 2020. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah ke PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk CMNP yang nilainya mencapai 800 miliar rupiah. Yusuf Hamka menjelaskan utang tersebut berasal dari deposito yang dimilikinya di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama ketika krisis keuangan 1998. Dalam laporan terbarunya, Yusuf Hamka menyebut pemerintah menolak untuk membayar utang denda dan hanya menyanggupi untuk melakukan pembayaran pokok utang sebesar 78 miliar rupiah. 7 Juli 2023, saham PT Aman Mineral International Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten tambang, tembaga, dan emas grup Medco tersebut berhasil meraup dana IPO terbesar sepanjang 2023 yang mencapai 10,72 triliun rupiah atau setara dengan 8,80% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Aman. Hingga saat ini, saham Aman masih bertahan di top 10 big market cap. Bulan Juli 2023 juga diwarnai dengan dinamika di sektor pertambangan tanah air. International Monetary Fund mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia soal hilirisasi nikel dengan melarang ekspor bahan mentah. Pemerintah bahkan diminta untuk tidak memperluas kebijakan serupa pada komoditas lain. Di kemudian hari, Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut, Managing Director IMF Kristalina Georgieva telah meminta maaf atas kritik tersebut. Kristalina justru mengapresiasi program hilirisasi nikel yang sudah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Mulai 1 Agustus 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberlakukan program pemakaian bahan bakar minyak biodiesel 35% atau B35. Program B35 atau campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit itu diterapkan sebagai antisipasi lonjakan harga minyak dunia serta menekan impor solar. Kementerian ESDM juga menargetkan program mandatori biodiesel B40 diterapkan efektif pada 2030. 3 Agustus 2023, Presiden Jokowi menyetujui pembebasan biaya pendaftaran IMEI handphone milik pekerja migran Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Selain itu, Jokowi juga setuju memberikan relaksasi pajak untuk barang-barang milik PMI. Setiap PMI akan diberikan relaksasi pajak sebesar $1.500 per tahun untuk 3 kali pengiriman barang. Bentrokan pecah antara warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan Batam pada Kamis 7 September. Peristiwa itu terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City yang masuk dalam program strategis nasional. 20 September 2023, OJK memanggil perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Pembiayaan Digital Indonesia atau Pinjol Adakami. Pemanggilan tersebut buntut dari viral di media sosial yang mempersoalkan membengkaknya besaran tagihan dan bunga Adakami hingga nasabah yang mengakhiri hidupnya karena tekanan dari penagih. Atas kejadian tersebut, Direktur Utama Adakami, Bernardino Monica Vega Jr. menyatakan komitmen untuk mengusut kasus tersebut dan melakukan perbaikan manajemen korporasi.
26 September 2023, Presiden Jokowi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon di Bursa Efek Indonesia. Pada perdagangan perdana Bursa Karbon, BEI mencatat terdapat 13 transaksi dengan jumlah pengguna jasa Bursa Karbon mencapai 16 perusahaan. Jokowi menyatakan potensi bursa karbon di Indonesia dapat mencapai 3.000 triliun rupiah bahkan lebih, seiring dengan tingginya potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Sayang, hingga saat ini bursa karbon masih sepi peminat. Bulan Oktober diawali dengan Presiden Jokowi meresmikan kereta cepat WUS Jakarta-Bandung pada 2 Oktober 2023. Kereta dengan kecepatan 350 km per jam tersebut merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Melalui kereta cepat ini, perjalanan Jakarta menuju ke Bandung kini dapat ditempuh dengan hanya 45 menit saja. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-day repo rate 25 basis poin ke level 6% pada rapat Dewan Gubernur periode 18 hingga 19 Oktober 2023. Kenaikan suku bunga ini merupakan yang pertama kali sejak Bank Indonesia menaikkan suku bunga ke level 5,75% pada Januari 2023 dan mempertahankan di level tersebut hingga September 2023. Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan keputusan menaikkan suku bunga acuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global. BUMN Holding Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND telah menandatangani kesepakatan pendahuluan atau Head of Agreement dengan pemegang saham asing PT Vale Indonesia Tbk Inco tentang kewajiban sisa divestasi saham 14%. Dengan adanya kesepakatan tersebut, MIND yang saat ini menguasai 20% saham Inco berpotensi menguasai 34% saham Inco. Inco juga bakal mendapat perpanjangan konsesi selama 20 tahun mendatang selepas KK akan berakhir pada Desember 2025. Selain itu, MIND dipastikan bakal mendapat hak pengendali terkait dengan keputusan strategis Inco dengan menempatkan 2 perwakilan yang memegang posisi direktur utama dan komisaris utama. 12 Desember 2023, TikTok Shop akhirnya kembali dibuka usai sempat ditutup pada Oktober 2023 karena tidak memiliki izin berdagang bagi e-commerce di Indonesia. Kali ini, TikTok Shop hadir kembali dengan bekerja sama dengan Tokopedia. TikTok menginvestasikan lebih dari 1,5 miliar US dollar atau setara 23,27 triliun rupiah sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia. Kementerian Perdagangan memberikan waktu hingga 4 bulan uji coba kepada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Periode uji coba ini dilaksanakan dengan konsultasi dan pengawasan dari kementerian atau lembaga terkait agar pelaku UMKM dapat kembali berusaha. Demikian perjalanan momen-momen bidang ekonomi nasional. Kita berharap geliat ekonomi nasional tahun depan semakin cerah. Sampai jumpa.